Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Pandey Putu Suryawati, NIM 202140028, kelas 1A1S Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Parahi. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pengertian catur asrama dan bagian-bagian dari catur asrama beserta penjelasannya. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan asrama. Catur yang berarti 4 dan kata asrama yang berarti tempat atau lapangan kerohanian. Kata asrama sering juga dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan itu berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Jadi, secara umum, catur asrama merupakan jenjang kehidupan berdasarkan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Menurut Lontar Agastya Parwa dan Sila Karma, ada 4 jenjang kehidupan yang disebut dengan catur asrama, yang terdiri dari yang pertama yaitu Brahmacari, yang kedua yaitu Grahasta, yang ketiga yaitu Wanaprastha, dan yang keempat Biksuka atau Sannyasi. Adapun naskah Jawa kuno yang diberi nama Agastya Parwa menguraikan tentang bagian-bagian catur asrama. Dalam kitab Sanskerta itu dijelaskan sebagai berikut. Catur asrama ngarannya Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, Biksuka, nahan tang catur asrama ngarannya. Terjemahannya yaitu atau artinya yang bernama catur asrama adalah Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka asrama. Bagian-bagian dari catur asrama. Yang pertama yaitu Brahmacari. Brahmacari terdiri dari 2 kata, yaitu kata Brahma dan kata Cari. Kata Brahma berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Kata Cari berarti tingkah laku dalam mencari atau mengejar ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari atau Brahmacarya dikenal juga dengan istilah hidup buron-buron atau asewaka guru. Tingkatan hidup Brahmacari itu dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada Sukla Brahmacari. Sukla Brahmacari yaitu orang yang tidak kawin sejak dari kecil sampai tiba ajalnya atau mati. Pada tahap ini ditekankan bahwa pelaksanaan Sukla Brahmacari itu sudah merupakan niat secara murni dari sejak lahir sampai meninggal. Contoh tokoh yang menjalankan kehidupan Sukla Brahmacari ialah Taruna Laksamana. Dalam Itihasa Ramayana ada disebutkan bahwa Rama mempunyai adik yaitu Taruna Laksamana. Dia adalah seorang tokoh yang menjalankan kehidupan Sukla Brahmacari yang tidak kawin seumur hidupnya. Tingkatan hidup yang kedua yaitu adalah Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari ialah orang yang kawin beristri atau bersuami hanya sekali saja. Selanjutnya tidak akan kawin lagi walaupun suami atau istrinya meninggal dunia. Dalam hidupnya, mereka sudah bertekad hanya kawin untuk sekali saja. Tingkatan hidup yang ketiga yaitu ada Tresna atau Kresna Brahmacari. Tresna Brahmacari berarti kawin lebih dari 1 kali, yaitu sampai batas maksimal 4 kali. Keempat istri-istri yang dikawini itu adalah istri yang sah menurut hukum, baik hukum agama maupun perundang-undangan yang ada. Kresna Brahmacari ini dapat dilakukan apabila yang pertama yaitu karena istri pertamanya tidak dapat melahirkan keturunan, demikian juga istri yang kedua juga tidak dapat melahirkan anak, maka seorang suami bisa kawin lagi sampai dengan batasnya 4 kali. Kemudian, istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, bisa dibilang sakit atau mungkin sakit parah yang tidak dapat disembuhkan. Yang harus diperhatikan tiap pengambilan istri yang baru ini harus seizin istri-istri yang terdahulu demi menjaga ketentraman dan kerukunan rumah tangga. Walaupun dalam Tresna Brahmacari disebutkan boleh kawin lebih dari 1 kali, namun aturan yang harus ditaati agar ketentraman rumah tangga tetap dapat terbina. Aturan atau syarat-syarat tersebut yang harus ditaati bagi yang mau menjalankan kehidupan Tresna Brahmacari adalah yang pertama, mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya. Yang kedua, suami harus bersifat adil terhadap istri-istrinya secara lahir dan batin. Yang ketiga, suami sebagai seorang ayah harus dapat berlaku adil terhadap anak-anak yang dilahirkan. Bagian dari catur asrama yang kedua yaitu ada Grahasta asrama. Grahasta ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu Graha, berarti rumah atau rumah tangga, dan yang kedua itu adalah Sta atau Stan yang artinya berdiri atau membina. Jadi Grahasta ialah tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu sejak kawin. Tingkat hidup Grahasta ini yaitu menjadi pimpinan rumah tangga yang bertanggung jawab penuh, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat
serta sekaligus sebagai warga negara. Jenjang kehidupan grahasta asrama dapat dilaksanakan apabila keadaan fisik maupun psikis dipandang sudah dewasa dan bekal pengetahuan sudah cukup memadai. Dalam hidup berumah tangga ini, ada beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan. Yang pertama yaitu melanjutkan keturunan, yang kedua membina rumah tangga, yang ketiga bermasyarakat, dan yang keempat melaksanakan pancayagni. Jenjang kehidupan yang ketiga dari catur asrama adalah wanaprastha. Wanaprastha terdiri dari dua kata atau dua rangkaian kata Sanskerta, yaitu wana yang artinya pohon kayu, hutan semak belukar, dan prasta yang artinya berjalan atau berdoa paling depan dengan baik. Pengertian wanaprastha dimaksudkan berada dalam hutan, mengasingkan diri dalam arti menjauhi dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Dalam upaya melepaskan diri yang dimaksud adalah berusaha membatasi dan mengendalikan diri dari unsur tribuna, yaitu sifat rajas dan tamas, agar dalam satuan kerohaniannya lebih mantap dan diberkahi oleh Sang Hyang Widiwasa sebagai tujuannya menjadi lebih dekat. Adapun manfaat menjalankan hidup wanaprastha adalah yang pertama untuk mencapai ketenangan rohani, yang kedua memanfaatkan sisa-sisa kehidupan di dunia ini untuk mengabdi dan berbuat amal kebajikan kepada masyarakat umum, dan yang ketiga yaitu melepaskan segala keterikatan terhadap duniawi. Bagian dari catur asrama yang keempat adalah biksuka atau sannyasi. Biksuka juga sering disebut dengan sannyasin. Kata biksuka berasal dari kata biksu atau sebutan untuk pendeta Buddha. Biksu artinya meminta-minta. Biksuka ialah tingkat kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan diri kepada Sang Hyang Widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Dalam pengertian sebagai peminta-minta, dimaksudkan ia tidak boleh mempunyai apa-apa dalam pengabdiannya pada Sang Hyang Widi, dan untuk makanannya ditanggung oleh murid-murid pengikutnya ataupun umatnya sendiri. Dalam pengertian sebagai sannyasin, dimaksudkan meninggalkan keduniawian dan hanya mengabdi kepada Sang Hyang Widi dengan memperluas ajaran-ajaran kesucian. Bagi orang yang telah menjalankan hidup biksuka, dia telah mampu menundukkan musuh-musuh yang ada dalam dirinya, seperti Satwipu, Saptatimira, Tat Atatayi, dan juga Trimalu. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.